ntar malam pengajian disiapin semuanya ya, jangan sampai gagal. Oke ya, yuk. Waalaikumsalam. Lagi nongkrong baik tak kita. Masa puasa Iya. main game lu ya? Iya, tahu baik tak. Iya. Jangan main game, bangun kamar. Daripada iseng tak, kita nggak ada kerjaan, mending kita nongkrong sambil main game enak. Jangan banyak. Siang. Sijal mana Sijal? Nggak tahu tak tadi, kayaknya sih di musola lagi tidur. Tidur? Iya. Musrak tuh masih tidur. Iya tadi dia lagi, kata sih bilang mau tidur. Lu cari Sijal ya? Iya. Suruh ketemu gua. Yaudah saya tanya Ya, nih. gua ntar malam mau nyuruh dia benerin lampu musola ono bermati. Oh yaudah siap. AC pada kagak nyala itu bagaimana dia urusannya. Gua Siap. temen tuh sama yang begitu. Lu Oke, cari. baik tak, baik. Ketemu gua ya. Nanti saya cari tak. Ya. Yaudah ya, ini nyari dulu ya. Ya udah, cari sono. Bener. Tapi di mana tuh ya? Ya kalau gua tau mah gua harus lu nyari elu. Oh iya, udah. Saya cari dulu ya. Cari sono. Kalau Yaudah. gua tau mah gua Ya, harus nyari. siap, siap, ya. Iya, iya. Sialan nih gara-gara si gendut nih gue suruh nyari dia masih Ustad. Kalau lagi main game enak-enak suruh nyari si Ijal gendut. Rese tuh buat. Buset si gendut malah di sini gue cariin. Mana lu? Ustad nyariin, gue suruh nyariin dong. Ustad gue suruh nyariin lu. Gue lagi main enak-enak Ustad suruh nyariin lu. Susah gue nggak ganggu gue orang lagi nyari lagi main game. Biarin selama maghrib di situ lah. Udah. Main beda-beda. Ayo sedikit. Ya, astagfirullahaladzim. Soal dikit. Lu gak bisa diem mati dulu. Udah, tidur. Waduh, yang juga ini gua punya murid gua kerjaan tidur mulu. Udah ajarin yang baik-baik, apa yang dipakainya yang begini-gini juga. Astagfirullah. Gua suruh puasa bukan banyakin ibadah, malah tidur mulu. Wah, harus gua ambil air. Lu rasain nih, bocah berdua nih. Gua bawain air SMBM. Kata itu masih siang. Ya udah. Ampun Ustaz. Lah kan tidur kan ibadah Ustaz. Gua suruh tidur. Kalau bilang kerjaan ntar sore. Nih ya, boleh. Ember nih buat bangunin lu. Bahasa nih Ustaz. Ya cukup kerjaan dewek. Cari ibadah. Saya udah bangunin. Terus? Kata Ijal masih siang. Ntar aja Ustaz biarin aja dia mah. Lu ngapain udah tidur lagi? Disuruh tidur ya tidur emang lagi. Lu ngajakin orang yang udah baik mulu. Ustaz tadi bahasa tuh wajah saya Ustaz. Kalau ibadah juga tidur. Lu gak suruh bangunin dia. Saya udah bangun Ijal kata dia masih siang tar. Enggak Ustaz. Kalau kata dia ntar sore. Lu bilang masih siang tadi. Bilang aja tidur aja sih dia. Terus kalau jadi ngeri dia mah siang-siang di rumah ngapain? Iya tadi ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Ya bohong lu Pak Ustaz. Gak boleh. Dan seberapa nih lu puasa tidur kan lu puasa mau tidur sih? Ibadah. Sama Ustaz begini dia kemarin. Begini gue bilang emang ada tuh naumus shaimi ibadah tapi bukan tidur terus. Enggak tahu Ustaz. Ini kemuliaan orang puasa walaupun tidur tetap ibadah tapi bukan yang kayak lu. Tidur sepanjang hari lu puasa berapa jam lu? Lu dari habis subuh bangun jam 5 sejam lu puasa. Satu nggak jadi sejam puasa. Bilangin kan Mel itu mau Ustaz lu. Ini ada Rasul bersabda begini nih, dengerin nih, bilang nih. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia gak dapat pahala puasa, cuma dapat nahan lapar sama haus doang. Pahalanya di mana? Dan tidur juga bukan tidur doang. Kan tadi saya habis sholat di sini saya tidur. Sholat yang Itu ngapain itu? Ya, Ustaz jawab. udah disuruh belajar tidur ya. Ayolah, udah baik lagi orang tidur. Nih. Lah, udah lagi disalahin. Apa Ustaz? Dia lama. Ayo suruh beli gorengan
jangan pada berebut lagi nih. Dua, awas dulu. Nih. Dulu, ini gue beli apa tadi? Beli gorengan, lampu. Ya cukup. Ya, udah ntar gue tambahin lagi sono. Ustaz ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa qala aidan, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laysa lahu, tidak ada baginya, siman min siyamihi, daripada puasanya si orang tadi, illal ju' wal 'atas, kecuali dia cuma nahan lapar dan haus doang. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Naumus sha'ibi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi bukan tidur yang terus menerus sepanjang hari. Tidur yang bernilai ibadah itu adalah tidur qailulah, tidur sebelum salat zuhur, ya sekitar 30 menit. Itulah tidur-tidur yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sepanjang hari tidur terus, bukan. Itu adalah tidur yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita di dalam fase-fase Ramadan ini, kalau fase yang pertama adalah rahmah dan fase yang kedua adalah maghfirah. Kita senantiasa nanti di bulan Ramadan senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang kita telah perbuat selama ini. Dalam kitab Tuhmatul Mardiyah dijelaskan bahwa dulu ada seorang pembunuh yang ia telah membunuh 99 orang. Ketika ia telah membunuh 99 orang ini nih, ia ingin bertobat, hatinya ingin bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia bertanya kepada orang alim, wahai orang alim, akankah aku seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Si orang alim yang memang belum mengerti hakikat tentang taubat tadi memberikan jawaban yang begitu menghentakkan sang pembunuh tadi. Apa dia bilang? Dosamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu seorang pembunuh. Karena yang dibilang itu seorang pembunuh, maka ia pun naik pitam, merasa dirinya terhina karena taubatnya dibilang tidak diterima oleh Allah. Diambil pedangnya, kemudian dia hempaskan itu pedang sehingga orang alim tadi pun ikut meninggal dunia, dan genaplah yang ia bunuh 100 orang. Di sini kemudian sang mantan pembunuh itu kembali berjalan. Ketika dia berjalan di sebuah kampung, dia bertanya kembali, wahai penduduk kampung, di manakah aku mendengarkan nasihat daripada orang-orang alim? Aku ingin bertanya, apakah dosaku sebagai seorang pembunuh itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian penduduk kampung tersebut memberikan petunjuk tempat di mana ada orang alim yang benar-benar alim yang bisa memberikan jawaban tentang pertanyaannya tadi. Kemudian sang pembunuh itu berjalan menuju orang alim tersebut. Belum sampai ia di tempat orang alim tersebut, sang pembunuh tadi meninggal dunia. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malaikat azab yang memberikan azab yang akan membawa dia ke neraka, serta malaikat rahmah yang akan membawa dia ke surga itu berantem, ingin memiliki itu si pembunuh. Akhirnya diberi kesimpulan, lebih dekat mana si pembunuh tadi, apakah lebih dekat ke orang alim atau ke tempat ia bertanya? Kalau ke tempat
lebih dekat ke tempat orang alim, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pas diukur, ia lebih dekat kepada orang alim tersebut, sehingga si pembunuh tadi dibawa oleh malaikat rahmah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kisah bahwa taubat selama ia tidak melakukan syirik, betapapun besar dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam puasa ada istilah tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kenapa orang tidur mulu juga agak boleh? Pertanyaannya adalah kenapa tidur yang berlebihan di dalam puasa itu tidak diperbolehkan, dan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dan tuliskan ayat Al-Quran yang melarang kita untuk berbuat secara berlebih-lebihan. Terima kasih, itu aja ya.